Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan pada saya. Saya Tuluna Hailin Loni, NIM 2021 110204. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah barang dan jasa yang dihitung dalam suatu negara dan dalam satu kurun waktu tertentu. Yang kedua, teori. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli. Yang diantaranya, yang pertama, teori non-klasik, yang kedua, teori klasik, yang ketiga, teori historis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga akumulasi modal, yang keempat tenaga manajerial dan organisasi produksi, yang kelima teologi, yang keenam faktor politik dan administrasi pemerintah. Yang berikutnya, metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, produksi nasional bruto, yang kedua, produksi domestik bruto. Berikutnya, inflasi. Definisi dari inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penyebab inflasi. Yang pertama, adanya pemerintah yang meningkat. Yang kedua, jumlah uang yang beredar bertambah banyak. Yang ketiga, adanya biaya produksi yang meningkat. Yang keempat, terjadinya inflasi campuran. Dan yang kelima, adanya ekdiptasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Menurut sumbernya, inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Dampak inflasi, daya beli masyarakat, mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Yang berikutnya, cara mengatasi inflasi. Pertama, adanya kebijakan moneter, yang kedua, adanya kebijakan fiskal, dan yang ketiga, kebijakan lainnya. Yang berikut, pengangguran. Pengertian dari pengangguran. Sebuah situasi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan. Penyebab dari pengangguran itu sendiri, yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya teologi yang menganti manusia. Dampak dari pengangguran itu sendiri, yang pertama, membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Dan ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang berikutnya, neraca perdagangan. Pengertian dari neraca perdagangan itu sendiri adalah suatu perbedaan antara nilai balik dalam bentuk barang ataupun jasa yang diimpor dan juga diekspor dalam suatu negara di periode waktu tertentu. Perhitungan neraca perdagangan. Yang pertama, rumus yang digunakan dalam hitung neraca perdagangan adalah neraca perdagangan sama dengan ekspor per impor. Yang berikutnya, jenis neraca perdagangan. Yang pertama, neraca perdagangan surplus dan neraca perdagangan defisit. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pendapat, dan yang kedua, nilai tukar. Yang berikutnya, masalah defisit anggaran. Pengertiannya, defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapat. Defisit harus dibayar, jika tidak, maka akan menciptakan hutang. Penyebabnya itu karena biaya pengobatan dan kesehatan yang tiba-tiba
dapat cepat membuat pengeluaran melonjak. Yang berikut kemiskinan. Pengertian dari kemiskinan itu sendiri bisa dikatakan kondisi sosial yang sangat mengiris hati dan menawarkan pilu. Yang kedua, jenis dari kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan struktural. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurang tersedia lapangan kerja. Yang kedua, kurangnya pendidikan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terjadi konflik atau kerusakan. Yang keempat, perubahan iklim atau bencana alam. Yang berikutnya, pemerataan ekonomi. Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan, agar lebih adil dan merata. Masyarakat kelas bawah membutuhkan modal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.